Selamat siang sebelumnya. Salam kenal. Nama saya Dr. William Suryatmaja, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ciputra Citra Garden City. Ya, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa Tidur Pak, bisa. dong. Bisa Pak, dok. Baik. Ya, Nah, jadi tema hari ini sebenarnya tema yang cukup lumayan oke dan memang penting buat kita dalam kehidupan bekerja sehari-hari. Tentunya kita kerja boleh, tapi jangan sampai lupa kesehatan badan kita sendiri ya. Jadi memang ini ada beberapa tips strategi praktis menjaga kebugaran lingkungan kerja. Nah, jadi memang kadang-kadang kita kan namanya kerja, kadang itu kita suka lupa makan ya. Kadang-kadang kerjaannya banyak, skip makan, tiba-tiba makan jumlahnya banyak. Nah, sebenarnya tentunya kadang-kadang kita juga mengalami beberapa fase, yaitu contohnya fase di mana ada bulan puasa. Nah, sebetulnya di luar kita sedang masuk di luar fase-fase dalam bulan puasa, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sebenarnya kalori itu didapatkannya dari karbohidrat kebanyakan. Ya, jadi komponen makanan yang kita makan itu sebenarnya karbohidrat paling banyak, 50-60%. Kemudian protein 15-20% dan juga lemak 20-25%. Jadi juga ada yang salah kadang-kadang kalau misalnya kita makan tapi tanpa sama sekali makan lemak itu sebenarnya kurang tepat. Makanya kenapa sekarang itu dulu kan moto untuk kesehatan itu kan 4 sehat 5 sempurna. Sempet tuh dalam tahun berapa itu dari pemerintah kan dihilangkan istilah itu. Tapi sekarang mulai 2024 itu kembali ke 4 sehat 5 sempurna. Karena apa? Karena 4 sehat 5 sempurna itu kandungannya adalah dalam tiga ini. Yang kemudian juga harus cukup serat dan jumlah cukup cairan. Cairan tiap orang rata-rata kurang lebih 1,5 sampai 2 liter itu yang dibutuhkan. Otomatis ketika dia jumlah cairannya berkurang itu akan menjadi masalah. Ya. Nah ini yang saya bilang. Jadi air pun water itu yang dibutuhkan adalah air putih ya. Dalam artian dia tidak termasuk dalam airan contoh soda, kopi. Ya, yang kita benar-benar butuhkan 1,5 sampai 2 liter itu adalah air putih. Dan sebetulnya, mohon maaf, kita hindari juga penggunaan dari minum minuman manis. Ya, jadi minuman manis ini sebenarnya akan mengganggu metabolisme kita. Ya. Terutama metabolisme dari gula karbohidrat yang akan menyebabkan peningkatan dari gula darah. Ini normalnya. Jadi sebetulnya yang harus dalam satu piring itu whole grain ini termasuk dengan karbohidrat itu seperempat. Kemudian protein itu seperempat juga. Nah lihat vegetable itu bahkan lebih banyak ya. Dia kurang lebih sekitar boleh 20-25%. Sisanya buah-buahan. Hmm. Nah ini sebenarnya yang kita harusnya kita hindari dan kita boleh makan. Jadi termasuk dalam buah-buahan di situ kita harusnya itu justru lebih banyak. Nah nasi gimana? Kalau nasi kita boleh menggantikan dengan beberapa karbohidrat, contoh kan karbohidrat lain, contohnya ubi atau ketela, ya, ataupun roti, mohon maaf, termasuk roti gandum. Ya, roti gandum itu kadar karbohidratnya memang lebih rendah dibandingkan roti tawar. Ya, nah sedangkan yang harus dihindari adalah manis-manis. Contohnya soft drink, ya donat, coklat. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi itu yang harus kita bedakan dulu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Makanan secukupnya. Gimana kalau all you can eat? All you can eat itu sebenarnya berlebihan. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nah, makan secukupnya ini tentunya kita juga bagi ya. Aduh, maaf. Jadi makan secukupnya ini sebenarnya untuk laki-laki dan perempuan itu dibagi menjadi dua. Dalam artian dua jumlah yang berbeda. Kenapa? Karena berdasarkan kebutuhan itu laki-laki membutuhkan kalori yang lebih besar, sekitar 2.000 sampai 2.300. Dan perempuan itu butuhnya 1.600 sampai 1.900. Yang harus kita hindari adalah makanan-makanan junk food. Kemudian snack-snack yang tinggi kalori. Mohon maaf ya, saya minum dulu.
Ya, jadi makanan-makanan yang junk food tentunya kita hindari. Kenapa? Karena kadang-kadang kita di dalam junk food itu banyak kandungan yang tidak baik untuk badan. Contohnya adalah MSG. Sedangkan sebetulnya MSG itu atau garam kita harus hindari, terutama pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang bekerja tapi dia memiliki darah tinggi. Kenapa? Ketika kita makan banyak MSG, banyak garam, itu otomatis menarik air yang menyebabkan kadar darah tinggi itu akan menjadi lebih tinggi. Ya, termasuk dengan snack-snack. Ya, snack itu tentunya ya banyak MSG. Kita bisa lihat di sini. Yang di gambar ini sebenarnya makanan-makanan yang menarik, ya, menarik mata. Ya, cuma jadi masalah adalah ketika kita berlebihan itu akan menyebabkan masalah. Terutama makanan-makanan yang di bawah tuh. Ya, jadi minuman-minuman coklat dikasih lagi dengan foam, coklat lagi. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya idealnya itu jumlah sayur-sayuran dan buah-buahan itu dalam satu piring harusnya jumlahnya segitu tuh. Lebih dari seperempat bahkan. Ya, ini yang ideal. Nah, air ini sebenarnya kita butuh kurang lebih 1,5 2 liter yang tadi saya bilang. Ya, jumlahnya itu kita pergunakan dan tentunya berbeda-beda. Dalam artian kalau kita ada aktivitas berat, kebutuhan air itu meningkat 10%. Ya, jadi kalau misalnya dia kerjanya lebih berat, otomatis kita membutuhkan 10 sampai 15% lebih banyak jumlahnya dari 2 liter. Dan dia itu sebenarnya berguna untuk beberapa organ vital kita, termasuk otak, paru, darah, dan juga kulit. Ya, jadi bahkan sekarang keluar guideline bahwa pada saat kita puasa itu sebenarnya juga adalah kita tetap minum cukup. Ya, jadi ada guideline yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia, itu jumlah cairan dan kapan saja kita boleh minum pada saat kita sedang berpuasa. Nah, ini perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, ya otomatis buah-buahan, sayur-sayuran ini yang penting buat kita. eh, Memang gambar-gambar ini, sayur-sayuran buah-buahan ini lebih tidak menarik dibandingkan dengan gambar-gambar yang sebelumnya. Yang mana tentu tadi gambar-gambar sebelumnya kan burger ya, ada soda, ada kopi, gula aren, dan campur-campur yang lainnya itu tentu belum menarik. Tapi bagaimana makanan-makanan ini lebih sehat dibandingkan dengan makanan-makanan sebelumnya. Nah, ini gula. Saya ingin memperlihatkan bahwa sebetulnya minuman-minuman yang kemasan itu kadar gulanya tinggi sekali. Ini lihat, minuman yang air putih itu sama sekali tidak ada gulanya. Tapi ketika dia ke cola, wah itu lihat gulanya. Bahkan lebih dari setengahnya itu gula. Ya, begitu pula dengan Nesti. Ya, termasuk alkohol, eh, termasuk juga itu soda-soda Red Bull, yang itu juga tinggi sekali. Jadi memang kita harus hindari. Ya, apalagi kalau memang kita banyak bekerja di kantor yang tingkat aktivitasnya itu sedikit. Lebih banyak duduk, ya lebih banyak di kantor, banyak menghabiskan waktu depan komputer, otomatis metabolisme semuanya lambat. Ketika kita meminum minuman begini, itu metabolisme karbohidrat, metabolisme gulanya meningkat pesat. Ya, jadi ini memang benar-benar harus kita hindari. Nah, kopi, gimana nih kopi? Kadang-kadang kopi ini sekarang udah bukan lagi sebagai minuman biasa, tapi sebagai lifestyle. Kadang-kadang ada beberapa orang juga punya sugesti. Kalau hari ini belum kopi, aduh siang-siang, sore-sore udah gampang capek. Ada beberapa yang kita minum nggak minum kopi siang-siang sakit kepala katanya. Padahal sebetulnya belum tentu juga dengan kita tanpa minum kopi. Maksudnya dengan kita minum kopi itu sugesti itu sakit kepala itu akan ada gitu ya. Jadi untuk semua kalau kelebihan nggak bagus. Kalau kita minum dengan jumlah yang sesuai itu masih diperbolehkan. Hati-hati, kopi yang boleh itu adalah sebetulnya kopi hitam. Bukan kopi-kopi yang dengan dicampur-campur. Sekarang banyak yang dicampur dengan coklat, dicampur dengan gula aren banyak, campur lagi dengan pandan. Nah, itu tentu akan menyebabkan kadar gulanya menjadi lebih tinggi. Sedangkan yang kita mau itu sebenarnya yang diperbolehkan adalah kopi hitam. Seberapa banyak kopi hitam cukup sebetulnya 1 gelas dalam 1 hari. Jadi itu yang dianjurkan. Karena ketika kadar kopinya tinggi, kopi itu kan ada kafein. Jadi kafein itu kalau dia tinggi, dia menyebabkan efek stimulan alami. Jadi dalam artian dia meningkatkan detak jantung. Ya kadang-kadang kita jadi gampang capek, gelisah justru. Ya jadi itu yang benar-benar kita harus batasi. Ya kemudian dia sebenarnya kalau kita minum dalam jumlah yang cukup, dia berefek sebagai antioksidan.
Ya, jadi antioksidan dalam artian antioksidan itu efeknya baik juga untuk kulit, untuk paru-paru. Tapi kalau dia jumlahnya cukup. Kalau jumlahnya berlebihan sudah tidak lagi ada efek antioksidannya. Dia juga mengandung vitamin B2 dan juga magnesium. Makanya kenapa ada beberapa orang bilang, dok, kok setelah minum kopi malah jadi ngantuk? Ya, satu bisa karena jumlah kafeinnya sudah terlalu banyak yang menyebabkan terjadinya resistensi. Atau bisa juga ada beberapa orang itu metabolisme magnesiumnya justru meningkat. Ya, jadi malahan kalau magnesium itu kan sebenarnya fungsinya untuk membantu supaya kita tidur itu masuk ke fase tidur lebih dalam. Ya, lebih efek relaksasi. Ya, jadi ada beberapa obat ketika dia minum kopi justru malah menimbulkan efek magnesiumnya lebih tinggi. Nah, ini manfaatnya. Kalau dia minum secara benar, dia punya meningkatkan fokus, energi. Kemudian juga sebetulnya secara teori katanya bisa menurunkan resiko terjadinya Parkinson, diabetes, ataupun dia memiliki efek antioksidan yang baik untuk paru-paru dan juga kulit. Asal jumlahnya benar. Ketika dia jumlahnya sudah berlebihan, dicampur-campur, kadang-kadang ada pasien, dok, kopi hitam kan pagi, begitu siang dia minum kopi susu, malam minum kopi saset, ya itu tidak efektif. Ya ingat, kopi saset itu kadar gulanya lebih tinggi daripada kadar kopinya, jadi itu yang harus kita hindari. Nah ini yang kalau jumlahnya berlebihan. Atau ada juga beberapa orang yang ternyata setelah minum kopi jadi ada efek samping. Contohnya malah jadi ada gangguan tidur, cemas. Nah ini detak jantung tidak teratur. Jadi memang pada pasien-pasien yang udah punya riwayat sakit jantung, contohnya, itu biasanya kita benar-benar harus edukasi kuat dalam artian tidak boleh minum terlalu banyak kafein. Kenapa? Karena dia menyebabkan efek kurang baik pada jantung. Ya, kemudian juga dia ada efek ketergantungan pada kafein pada orang-orang yang biasanya sudah suka minum kopinya berlebihan sekali. Ya, dalam artian tidak bisa minum cuma satu dua kali sehari, ada yang bisa sampai 4 5 kali per hari. Yaitu menyebabkan ketergantungan, yang mana efeknya tidak baik. Kemudian efeknya kena ke lambung. Ya, ini juga sering jadi masalah. Ada beberapa pasien juga dia terbiasa untuk minum kopi. Jadi kalau dia tidak minum kopi, dia akan jadi siang-siang tuh tidak bisa fokus. Di satu sisi dia punya masalah pada lambung. Nah, ini menyebabkan masalah. Jadi bagaimana kita mengakalinya? Minum kopinya tetap boleh dengan catatan satu kali per hari dan jenis kopinya yang mengandung rendah kafein. Ya, ada beberapa toko-toko kopi itu menyediakan kopi decaffeinated, decaf namanya. Jadi kandungan kafeinnya itu lebih rendah dibandingkan normal. Itu masih boleh kita bisa berikan satu kali per hari. Ya, ada waktu yang tepat nggak dok untuk minum kopi? Sebetulnya sih tidak ada. Ya mau pagi, mau siang, ya itu boleh aja. Cuma memang karena efek dari kafein salah satunya adalah meningkatkan stimulasi kita, meningkatkan efek jadi kita tidak mengantuk, ya jadi seger, ya lebih baik dihindari penggunaan pada malam hari. Ya, jadi semuanya ini baik asalkan dia tidak dikonsumsi berlebihan. Ya. Nah, yang kedua istirahat. Istirahat juga tentunya tiap orang ada patokan masing-masing ya. Ada beberapa orang, dok, saya cukup tidur 6 jam. Ada orang, dok, saya udah tidur 8 jam, 9 jam masih juga nggak segar. Nah, hati-hati yang gitu-gitu kita harus cari tahu penyebabnya apa. Apakah memang ada satu penyakit yang memang menyebabkan dia tidurnya itu meskipun lama dia tidak masuk kualitas yang baik atau memang ya bawaan dari sananya. Ya, jadi kalau memang dia ada penyakit sesuatu, contohnya adalah gangguan tidur OSA namanya. Nah, OSA itu kan ada gangguan pada saluran pernapasan. Tentu kita tidur berapa lama pun tidak akan ideal, tidak akan maksimal karena jalan nafasnya tertutup. Nah, jadi pastikan istirahat yang cukup. Secara guideline itu 6 sampai 8 jam. Efeknya dia bisa membantu mood yang baik, jadi memori juga bisa lebih baik, energinya juga lebih terrestore dengan baik, dan juga bisa kualitas hidup otomatis pagi-pagi bangun lebih segar. Ya, nah ini durasinya. Jadi semakin dia semakin bertambah umur, sebetulnya jumlah tidur itu bahkan kalau secara teori guideline ini 5 sampai 6 jam tuh di atas 65. Makanya kenapa banyak pasien atau orang-orang yang sudah lansia itu tidurnya akan lebih cepat dan lebih cepat bangun juga. Ya kadang-kadang tidur cuma 4 jam udah bangun karena memang secara metabolisme begitu. Ya jadi kebalik kalau kita udah tambah umur tapi kita tidurnya malah lebih lama, something wrong.
antara benar-benar ada yang salah pada eh, organ kita atau memang ada yang salah pada mindset kita. Ya, karena tidur terlalu lama itu juga tidak baik. Ya, gitu. Jadi di usia-usia reproduksi, usia-usia aktif, ya produktif itu kurang lebih 6 sampai 8 secara teori. Nah, ini jaga kebersihan, kesehatan tentunya ini sangat penting kemarin terutama terutama zaman-zaman COVID ya. Nah, tapi sekarang dengan sudah berlalunya zaman COVID tentu kita tetap harus menggunakan 6 langkah cuci tangan. Dan ini kita bisa pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, penggunaan cuci tangan itu dengan sabun minimal kurang lebih 30 sampai 40 detik. Aktivitas. Aktivitas tentunya di sini olahraga maksudnya. Olahraga tiap orang juga berbeda-beda. Cuma memang yang dianjurkan adalah itu 3 sampai 4 sesi per minggu. Yang mana sebenarnya satu sesi kalau kualitasnya baik itu tidak perlu sampai 2-3 jam. Atau bahkan ada beberapa pasien saya mereka olahraga tuh sampai 4 jam. Justru itu terlalu berlebih. Idealnya 30 sampai 45 menit kualitasnya baik dalam 3 sampai 4 kali seminggu itu sudah cukup baik. Ya, dan jenis olahraga itu tiap umur berbeda-beda. Tentu ketika kita semakin bertambah usia di atas 55 tahun, olahraga seperti senam, naik sepeda, jalan cepat, olahraga seperti tai chi itu juga boleh cukup. Ya, tentu kalau kita masih muda, tentu beberapa olahraga seperti jogging, sepeda statis itu juga kita boleh lakukan. Yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, ketika kuantitas misalnya olahraga dalam satu sesi 4 jam, tapi dalam satu sesi 4 jam itu ternyata 2 jamnya adalah ngobrol, itu adalah bukan olahraga yang baik. Ya, kadang-kadang ada kan olahraga pasien-pasien atau orang-orang yang olahraga bisa sampai 4 jam. Ternyata setelah ditanya itu tidak 4 jam dan berolahraga. Nah, jadi 2 jam olahraga, 1 jam cicet ngobrol, 1 jam ngopi. Ya, jadinya yang sebenarnya idealnya yang benar-benar terjadi cuma 2 jam dan itu memang sebenarnya dengan kombinasi begitu ya tidak baik. Ya, ketika kita olahraga seharusnya fokus pada olahraga. Ya, ya, jadi intinya adalah harus seimbang, tidur cukup, olahraga, dan kita tetap beraktivitas itu idealnya adalah ketika kita banyak bekerja di dalam kantor, posisi kita banyak duduk di depan komputer. Idealnya adalah setiap 2 jam sebenarnya kita harus peregangan. Ya, 10 sampai 15 menit kita berdiri, kita jalan sebentar. Ya, setelah itu kita baru beraktivitas kembali. Tapi ketika kita terus banyak duduk, kita makan juga kadang-kadang tidak teratur, apalagi dengan jumlah minuman seperti yang tadi banyak manis, otomatis metabolisme kita terganggu dan itu menyebabkan suatu masalah ke depannya. Apakah itu terjadi gangguan pada metabolisme kolesterol, metabolisme darah tinggi, ataupun metabolisme gula. Jadi semuanya harus seimbang. Nah, ini yang satu lagi penting, stop smoking. Ya, jadi kadang-kadang rokok ini sebetulnya kandungan di dalam rokok itu ada beberapa partikel yang memang tidak baik. Karena efeknya, apalagi pada pasien-pasien, pada orang-orang yang sudah punya faktor risiko seperti darah tinggi, diabetes, yaitu akan menyebabkan terjadinya plak atau sumbatan pada pembuluh darah. Sebetulnya sumbatan pembuluh darah itu bisa kita hindari juga dengan salah satunya adalah olahraga. Kenapa? Olahraga itu akan menyebabkan peningkatan dari kadar HDL. HDL itu kolesterol baik, yang sifatnya adalah membantu pembuluh darah kita untuk tidak terjadinya clot atau sumbatan. Ya, jadi tetap smoking stop, olahraga yang dipertahankan. Ya, dan hidup sehat. Nah, ini tipsnya. Jadi asupan nutrisi yang cukup. Ya, kemudian cairan juga harus cukup. Jaga porsi makan. Porsi makan itu tiap orang kurang lebih berbeda, tapi tetap balik lagi adalah laki-laki dan perempuan kebutuhan kalori tadi yang seperti yang saya sudah bilang kita harus sesuaikan. Kemudian tambahan-tambahan seperti kopi itu konsumsi secara bijak dalam artian tidak berlebihan. Cukup istirahat, tidur, tidur 6 sampai 8 jam. Boleh nggak dok? Dicicil. Malam udah tidur misalnya 5 jam, siang tidur 1 jam. Ya silakan saja. Ya, tapi tetap memang yang ideal, yang baik sebetulnya adalah 6 sampai 8 jam dalam satu sesi. Jadi tidak bisa dipotong-potong. Jadi kayak apa tuh kartu kredit ya dibagi-bagi itu nggak bisa. Ya, jadi sistemnya bukan cicilan. Jadi sistemnya adalah satu sesi 6 sampai 8 jam.
Ya, kemudian jaga kebersihan, kesehatan, olahraga teratur, ya sesuai dengan umur dan kemampuan. Jadi jangan sampai nanti kata si dokter harus olahraga. Jadi udah umurnya misalnya di atas 55 dipaksakan olahraganya, olahraga fisik. Ya, futsal, basket, lari cepat. Nah, itu tentu akan menjadi masalah. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Kemudian jaga berat badan tetap ideal. Ada satu mungkin teman-teman sering dengar juga itu berat indeks massa tubuh ideal BMI, yaitu jadi kita biasanya mengukur berdasarkan tinggi badan dan berat badan seseorang. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi kita pengen tetap masuk dalam kategori ideal. Kemudian cara untuk tahu lagi mengenai kolesterol tentunya harus diperiksa. Kolesterol dengan darah tinggi itu salah satu faktor risiko terjadinya gangguan metabolisme di badan. Ya, jadi ketika kolesterol itu tinggi, apalagi dengan usia faktor risiko di atas 45 harus hati-hati. Ya, jangan nanti kolesterol udah tinggi, tidak minum obat, 3 bulan cek ulang, tetap tinggi lagi. Ah dok, gaya hidup aja. Kalau sudah berulang dengan kadar kolesterol tinggi, usianya sudah lumayan di atas 45, itu agak susah biasanya. Ya, jadi biasanya kita akan sarankan untuk minum obat. Nah, obat kolesterol itu bukan obat yang seumur hidup diminum. Jadi ketika dia kadar kolesterol sudah normal, itu kolesterol obatnya bisa kita berhentikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, oke. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau tanya yang berhubungan dengan hal-hal ini silakan. Izin Pak, saya istirahat Ya, dulu. Oke, Mas. boleh yang ingin bertanya, silahkan. Oke, yang pertama sudah raise hand ada Bapak Kuat Jati. Silakan Pak, dihidupkan mikrofonnya, kameranya, dan silakan pertanyaannya. Oke, selamat siang, dokter. ya, siap Pak. Ya, dengan usia saya 47 tahun 6 bulan ini, Ya. terkadang dengan pekerjaan di cabang itu sulit mendapatkan jam tidur yang mencapai 8 jam. Hmm. Rata-rata itu bisa paling lama 6 jam dan paling cepat ya 5 jam. Nah, apakah dengan jam tidur yang kurang dari 6 jam, hanya 5 jam itu, eh, di pagi hari, misal saya tidur jam 10, saya bangun jam 4, saya siap-siap untuk jalan kaki dengan target itu per hari minimal 5 km dengan waktu tempuh maksimal 1 jam. Apakah itu berdampak baik atau tidak, dok? Untuk tidur hanya 5 jam. Jadi ketika saya tidur 6 jam, saya pasti akan jalankan, tapi kalau kurang dari jam, saya akan skip olahraga tersebut. Kemudian yang kedua, ketika melakukan intermittent fasting di pagi hari dengan minum kopi hitam tanpa gula, apakah itu aman atau tidak? Itu aja sih dokter pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Baik, makasih Pak. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama. Jadi memang kualitas tidur itu balik lagi kan kalau 5 sampai 6 jam sebetulnya idealnya tuh 6 jam minimal. Kenapa? Karena badan kita pun butuh waktu untuk istirahat. Dimana kalau kita tidur 6 jam itu teorinya katanya metabolisme badan kita tuh lebih rendah. Jadi dia bekerjanya lebih lambat, dia tidur juga seolah-olah sel kita. Tapi kalau kita misalnya, karena jujur saya pun kebanyakan tidur 6 jam sih setiap hari. Ya, tapi balik lagi kualitasnya harus bagus. Dalam artian selama 6 jam kita tidur, itu tidak ada fase di mana kita bangun-bangun terus. Ya, di dalam fase 6 jam itu kita tidak bolak-balik kencing. Ya, otomatis tidur flat. Nah, kalau misalnya kita tidurnya misalnya kurang dari 6 jam, otomatis badan kita kan kadang-kadang jadi nggak fit. Ya, boleh nggak untuk olahraga? Boleh olahraga, tapi mungkin waktunya dikurangin. Kalau biasa mungkin Bapak dengan olahraga, Bapak tidur 6 jam, olahraga 1 jam. Mungkin ketika Bapak tidur hanya 5 jam, kuantitasnya jangan 1 jam, mungkin dikurangi jadi 45 menit. Ya, supaya dia lebih seimbang. Jadi jangan sampai badan kita mau sehat, tapi badan kita dipaksakan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, jadi kalau Bapak masih mau olahraga silakan. Nah, olahraga juga jangan sampai olahraga yang intensitasnya berat. Jadi yang tadi seperti berenang masih boleh, jalan Bapak masih boleh, sepeda masih boleh. Ya, jadi jangan kalau kurang tidur, tidurnya cuma 4 atau 5 jam,
Bapak olahraga yang fisik berat, tentu kita harus hindari. Ya, kemudian yang kedua mengenai intermittent fasting, ketika kita intermittent fasting itu proses di badan kita, proses asam lambung itu tetap akan berjalan. Jadi asam lambung itu akan terus keluar. Nah, tidak bisa kita berhentikan. Nah, ketika seseorang sudah ada masalah pada asam lambung, tuh asamnya banyak dihasilkan terus, otomatis akan jadi masalah. Idealnya ketika dia intermittent fasting, kopi pagi itu harus di stop juga. Kapan Bapak boleh mulai minum kopi lagi? Ketika Bapak intermittent fastingnya sudah selesai, Bapak sudah makan padat, perut kosong, dibiasakan minum kopi. Karena kafein itu akan menyebabkan asam lambung kita banyak dan jadi ada timbul masalah pada lambung Bapak. Gitu. Oke, dokter. Oke. Terima Ya, kasih Pak. Seperti itu jawabannya. Bapak. Cukup jelas, Pak Kuat Jati? Cukup, ya, Cukup cukup ya. jelas karena eh, kalau baca di internet itu kan, oh tetap boleh minum kopi, tapi saya takut. Nah, nanti yang tadinya tidak punya asam lambung jadi bisa Iya, gawat juga asam lambung. betul Pak. Jadi jangan sampai malah bikin masalah baru Pak. Berarti olahraganya saja yang ini dok ya, kalau jam tidurnya kurang, olahraganya yang sebaiknya waktunya dikurangin ya. Betul, disesuaikan. Ya, terima kasih dokter info Baik Pak, jawabannya. sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kuat Jati. Selanjutnya pertanyaan kedua dokter dari Pak Imam Firnanda. Silakan Pak Imam. Halo, selamat siang, Ya, siang Pak. selamat pagi buat teman-teman semua. Eh, Pertanyaan saya, dokter, tadi presentasi yang dokter sampaikan tuh ada beberapa makanan, jumlah kalorinya berapa persen ya, Pak? Baik itu Ya, nasi, protein dan segala lainnya. Pertanyaan saya, kalau untuk menghitung secara kalorinya itu bagaimana ya, Pak? Karena kan tahunya kita mungkin pakai nasi ada centong gitu ya, Pak. oke. Satu ekor, dua ekor gitu ya, Pak. Jadi Hmm, untuk mengikuti nih anjuran untuk makan secukupnya itu seperti apa gitu, Dok? Itu oke. pertama. Yang kedua nih, Dok, izin dokter, mungkin ada dua pertanyaan dari saya. Yang kedua, secara keseluruhan di kami bekerjanya itu kebanyakan duduk nih, Dok. Jadi mungkin dari pagi sampai 9 jam kerja atau 12 jam kerja itu di beberapa bagian unit di kami itu kebanyakan kerjanya duduk. Jadi ada yang duduk pastinya, terus ada yang seharian itu mungkin bisa di depan laptop lah atau komputer, Dok. eh Pertanyaannya, solusi ataupun apa ya kiat-kiatnya gitu, Dok, untuk menjaga eh, kesehatan lah dalam bekerja supaya di esok harinya lebih fresh lagi, atau untuk mencegah tidak sakit itu seperti apa, Dok? Itu aja, Dok, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama untuk menghitung kalori tiap orang ya. Jadi kita ada hitungan kasar namanya. Jadi hitungan kasar itu adalah berat badan kalau pada perempuan itu dikalikan dengan 25 kilokalori. Jadi contoh kalau mungkin berat badannya 60. Jadi kasarnya kebutuhan dia per hari 60 dikali 25 berarti 1.500. Tapi kalau laki-laki dikalinya bukan dikali dengan 25, tapi kali 30. Jadi misalnya berat badan 70, berarti kebutuhan dia setiap hari rata-rata per harinya 2.100 kebutuhannya. Ya, jadi tentu kita ada plus minusnya. Plus minus itu dalam artian ketika kita aktivitas berat, kita butuh kalori lebih banyak. Biasanya kita jumlahnya contoh 2.100 ditambah dengan 10%-nya. Jadi sekitar 2.300 lah. Jadi kalorinya kasarnya begitu. Ya, jadi itu yang biasanya tiap orang, makanya tadi saya bilang agak berbeda-beda karena penghitungannya tergantung dengan berat badan. Ya, kemudian yang kedua adalah mengenai aktivitas kalau banyak duduk. Nah, balik lagi memang ini susah-susah gampang ya, karena memang kebanyakan di kita, apalagi yang kerja di dalam kantor, otomatis dia lebih banyak duduk. Satu yang jangan kita lupa adalah bahwa kebutuhan cairan itu tetap kita butuhkan. Ya, badan kita akan terasa lebih segar ketika kebutuhan cairan kita itu tercukupi. Nah, kalau misalnya kita orangnya suka lupa, minum dok, saya udah minum berapa gelas ya, susah untuk kontrol. Sebenarnya sekarang banyak toko-toko yang saya lihat mereka menjual itu tumbler yang
gede yang besar-besar tuh. Bahkan ada yang sampai 2,5 liter saya lihat sekarang. Nah, sebenarnya dengan ada tumbler itu membantu kita. Kita biasakan dalam satu hari kerja, kita harus dimanapun di tempat kerja habis satu tumbler. Ya, apalagi kalau yang 1.500 itu sudah sangat cukup membantu. Jadi dia tinggal pulang, tinggal minum lagi dikit beberapa agar tercukupi kebutuhan 2 liter minimal. Nah, tentunya tidak cukup hanya dengan minum. Kenapa? Karena otot kita pun perlu aktivitas, meningkatkan metabolisme. Jadi yang ideal adalah ketika kita sudah 2 jam duduk di depan laptop, itu seharusnya kita ada istirahat. Istirahat dalam artian bukan istirahat 1 jam ya. Jadi habis waktu itu. Jadi 2 jam istirahat 10 sampai 15 menit. Pada saat istirahat itu apa yang kita kerjakan? Kita boleh duduk peragangan. Ya, kemudian dalam 2 jam itu mungkin pada saat peragangan istirahat ya kita minum. Ya, kita bagi minumnya. Jadi tidak langsung brok banyak 1,5 liter. Ya, tapi kita bagi bertahap. Kemudian kalau misalnya kantor-kantor yang memang ternyata itu ada lokasi, ada tempat untuk berjemur. Ya usahakan ketika dia masuk pagi jam 8, sebelum jam 8 kalau ada matahari jemur dulu. Jemur itu juga banyak yang salah kaprah. Ya, banyak yang menanyakan dok kalau kalau misalnya jemur itu jam 10-an bagus nggak? Sebetulnya jemur yang bagus itu justru di bawah jam 10. Karena ketika sudah jemur di atas jam 10 itu kadar UV-nya tinggi. Itu tidak menyebabkan badan kita menjadi segar, tapi justru akan merusak kulit kita. Ya, jadi ketika dia eh, sebelum masuk jam 8 kurang dia sudah sampai kantor, ada waktu untuk jemur. Jemur itu juga cukup 10 sampai 15 menit. Ya, jadi jangan sampai jemur itu sampai setengah jam, itu namanya tanning. Jadi ya jadi ya kalau itu cocoknya di pantai. Ya, tapi kalau untuk kita kebutuhan sehari-hari itu cukup hanya 10 sampai 15 menit. Ya, jadi tipsnya cairan refreshing dalam artian refleksi setelah 2 jam aktivitas, jemur dan makan. Makan juga jadi masalah. Banyak yang beberapa kantor itu jam makannya sebetulnya udah disetting, tapi kebanyakan mereka ngejar untuk menyelesaikan masalah kerjaan dulu. Jam 1, jam 2, karena jam 3 baru makan. Ya sebenarnya dengan pola begitu juga agak salah. Kenapa? Karena lambung kita itu tentu kita harus isi. Ya, asam lambung diproduksi terus. Ketika kita pagi tidak makan, siang tidak makan, tiba-tiba baru makan jam 2, jam 3, itu terlalu lama. Banyak pasien justru malah, banyak orang justru malah yang tadinya tidak ada masalah lambung, jadi ada masalah lambung. Karena pola makan juga yang salah. Belum lagi tiba-tiba siang makannya, wah makanan lagi makan di warteg banyak makanan enak lah itu. Kita pilihnya terlalu banyak. Nah, itu jadi masalah juga. Ya, jadi memang benar-benar kita mau harus atur pola makannya. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Cuman ini yang menjadi saya masih belum apa ya dok, belum jelas terkait kalori dok. Tadi Oke. kan dokter udah secara detailnya ya dok, laki-laki berat badan sekian dikalikan gitu ya. Cuma ini Hmm. kan secara praktek ini kan nggak mungkin kita bawa alat ya dok. Iya, Timbang betul. dulu mau makan gitu ya dok. Hmm. Sayurnya berapa kalori kan tadi ya. Hmm. Maksudnya secara prakteknya itu apakah sayur ya intinya kan balik tadi dokter bilang yang namanya makan dan minum boleh-boleh saja asal jangan berlebihan gitu ya dok. Betul, betul. Mungkin dari segi kalori nih kalau kita mau ngikutin tadi anjuran dari presentasi dokter tadi seperti apa gitu dok. Makanya kan Hmm. centong tuh ada ya dok. Jadi ambil Ya, dari rice cooker atau dari mana tuh satu centong cukup. Oh mungkin ini sekian kalori buat karbohidratnya. Sayurnya ya, mungkin 1 sendok gitu ya dok. Itu yang mungkin belum ya. saya Oke. paham untuk kalorinya dok. Kalau kasarnya sebetulnya kebutuhan kita rata-rata itu harusnya 7 sampai 8 sendok makan nasi putihnya. Nasi putihnya idealnya hanya segitu. Ya, jadi itu yang harusnya sudah tercukupi 7 sampai 8 sendok. Sayurnya bagaimana? Kalau sayur masih boleh 2 sampai 3 sendok. Tapi kalau lauk sebenarnya hanya satu potong daging atau satu potong ikan. Kalau itu kalau nggak pilih, tinggal pilih kita mau ayam, mau daging atau mau apa. Nah, jadi makanan-makanan yang protein itu satu. Boleh nggak dua? Boleh. Tapi ketika kita sudah proteinnya banyak, karbohidratnya harus kurangi. Jadi jangan sampai karbohidratnya banyak, proteinnya juga banyak. Gitu. Kalau mau karbohidratnya kurang, proteinnya yang dibanyakin. Cuma kadang-kadang di kita susah, jujur. Di kita kadang-kadang makan mie goreng enaknya pakai nasi. Nah, Itu agak aneh dok, agak aneh. ya, Agak itu aneh, sebenarnya benar. yang salah di kita tuh. Jadi Kalau nggak memang pakai kita nasi nggak prinsipnya, kenyang ya. iya. Jadi ketika kita mau makan nasi, ya kita pilih nasi, jangan pilih mie.
Ketika kita bikin pilih mie, jangan makan nasi karena sama-sama karbo gitu. Ya, Menjawab dokter. Terima kasih banyak dokter. baik sama-sama. Oke, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya, pertanyaan ketiga nih Dok, datang dari Rahmat. Silahkan Pak Rahmat, boleh dihidupkan mikrofon dan kameranya. Selamat siang, Dokter William. Ya, izin bertanya. Sebelumnya saya izin ini dulu ya, dokter apa? Agak sedikit cerita. Jadi tinggi saya itu 175 cm. Nah, untuk berat badan idealnya kan ada di angka 67. Maaf, suaranya agak kurang jelas ya. Ya, ini udah terdengar, Dok. Oke. Ya, jadi tinggi saya kan 175 cm. Nah, untuk Ya, berat badan idealnya kan saya hitung itu ada di angka 67 sampai 68. Nah, untuk saat ini berat badan saya itu ada di angka 98. oke. Jadi sebelumnya itu saya ada sempat program yang ngurangin jatah porsi makan saya. Jadi saya itu makan terakhir di jam 5. Tapi yang menjadi kendala saya itu ketika malam itu di jam 8 itu kondisi badan saya itu memang nggak ngerasa lapar tapi cenderung gemeter, Dok. Jadi Oke. gemeter itu terus lemas gitu. Jadi mau nggak mau saya harus tetap apa makan gitu ya. Nah, yang mau saya tanya, gimana sih pola untuk jadwal makan agar berat badan itu bisa turun, tapi juga dari saya itu nggak merasa terbebani karena saya nggak punya tenaga gitu, Dok. Karena kalau emang misalkan saya udah lapar, nggak bisa diapa-apain, jadi harus makan gitu. Oke. Itu, Dok, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya banyak juga memang ya banyak orang awam yang banyak sering mengalami masalah begini. Itu sebetulnya ketika kita ada gejala seperti tadi, seperti gemetar, tiba-tiba lemas, keringat banyak, itu namanya gejala hipoglikemi. Jadi satu kondisi di mana kadar gula darah kita tiba-tiba ngedrop. Kenapa? Karena mungkin dia sudah terbiasa itu kadar gulanya agak tinggi. Ya, jadi cara yang kita bisa akalin adalah satu, itu kita makannya sebetulnya tetap mau harus makan, jumlahnya dikurangin, frekuensinya ditambah. Jadi ketika kita sudah sering begitu, kita boleh sebenarnya makannya itu setiap 3-4 jam kita makan, tapi dalam artian makannya sedikit-sedikit. Tetap makan utama adalah makan pagi, makan siang, makan malam. Dan itu pun ada aturannya. Makan paling banyak sebenarnya adalah makan siang. Ya, jadi kalau misalnya kita IF paginya tidak pagi siang tidak makan malam baru buka, tetap mau harus ada sahur. Ya, itu IF itu sebenarnya tetap mau harus ada makanan pembuka, harus ada makanan penutup. Nah, cuma jadi masalah adalah ketika pada pasien-pasien IF atau pada orang-orang yang mengalami IF dan di tengah-tengah ada hipoglikemi, nah itu kita tidak boleh paksakan. Jadi IF yang maksimal untuk orang-orang seperti itu, contohnya seperti Bapak, itu harus bertahap, Pak. Nggak boleh tiba-tiba kita IF 16 jam. Jadi itu harus bertahap, mulai dari 8 jam. Ketika 8 jam Bapak sudah berhasil, tambah 2 jam, 10 jam. 10 jam berhasil, 12 jam. Nah, ketika kita sering hipoglikemi, gejala seperti Bapak tadi dirasakan sering geter, sering lapar, tiba-tiba keringetan. Sebenarnya itu sudah tidak boleh lebih dari IF lebih dari 12 jam. Kenapa? Kalau Bapak ada kondisi begitu, berarti masalah pada Bapak, metabolisme Bapak termasuk insulin Bapak itu gangguan. Ya, karena Bapak apalagi tadi misalnya contoh berat badan agak berlebih, tentu kebutuhan kalori pun agak lebih meningkat. Ya, ketika Bapak turun banyak, langsung berat badan turun, otomatis kebutuhan badan belum bisa beradaptasi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita jadi cepat hipoglikemi, cepat keluar gejala. Jadi usahakan makan dikit-dikit, frekuensi ditambahin tiap 3 jam Bapak makan. Kalau Bapak mau kombinasi dengan IF boleh, tapi IF tidak boleh langsung panjang. Coba dari 8 jam dulu pertama. Nah gitu Pak. Dan kalau Bapak misalnya IF nih, pas buka, kalau bisa usahakan jangan langsung pakai karbohidrat. Jadi Bapak IF misalnya tadi makan terakhir jam 10 ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya Iya, jam ini 10 mulai, Bapak ini makan lagi jam berapa biasanya malam? kalau malam itu biasanya kan saya terakhir makan jam jam 5 sore, Dok. Nah, tapi kalau Oke. misalkan malam itu udah nggak kuat, biasa saya terakhir makan itu ada di jam 9. Nah, oke. Jadi ya kalau misalnya Bapak pas jam 5 terakhir makan, malamnya
kelaparan, keringetan, gemeter, Bapak boleh makan, tapi makannya harus cari protein. Atau kalau misalnya nggak ada, Bapak boleh makan snack, tapi dalam artian cracker, cracker yang tidak ada gula, cracker polos, 2 sampai 3 keping. Nah, supaya seenggaknya asupannya tetap ada gula, terbentuk karbohidrat, tapi dia tidak berlebih. Sebenarnya paling bagus protein sih. Kalau protein nggak ada lagi, ganti buah, gitu. Ya, Pak ya. Ya, dari saya itu aja dokter. Terima kasih atas sarannya. Ya, Pak. Ya, Pak, maaf. Oh, Oh ya, udah. oke, selanjutnya dokter terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat dok. Dari Muhammad Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Boleh dihidupkan kamera dan mikrofon. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Ya, semuanya. baik, Ya, Pak. ini saya mau menanyakan sedikit, Dok, terkait pola hidup sehat ya. Jadi, dulu itu waktu muda kan sering olahraga, ya. Nah, itu pola makan itu benar-benar dijaga karena kita di situ juga apa olahraganya pembentukan tubuh ya. Jadi fitness gitu, gym lah, Dok ya. Nah, di situ kan tapi dengan berjalannya waktu, umur kita kan nggak mungkin kita sekarang nge-gym lagi ya, karena umur sudah 40 ke atas. Nah, sekarang pola makan yang saya jalankan sekarang ini, mungkin nanti bisa dikoreksi dokter kekurangannya apa, supaya lebih pas gitu ya, Dok. Jadi, saya menjalankan di sini nih, Dok. Ini menjaga pola makan itu dengan pagi tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena kan saya sudah tidak olahraga lagi. Katanya sarapan itu menurut apa survei itu di jam 6 sampai jam 8 itu karbo gula darah kita lagi tinggi-tingginya, Dok. Jadi kalau nanti kita makan menyebabkan gula darah kita tinggi. Jadi saya makan itu jam 9 itu sudah nggak makan karbohidrat, sudah saya ganti dengan makan telur rebus atau telur yang saya goreng nggak pakai minyak. Ah, seperti itu paling 2 atau 3. Terus nanti siang itu kalau misalkan saya benar nggak pengen nasi, saya makan cuma sayur-sayuran. Terus sorenya minum susu sama apa makan buah-buahan. Tapi siang biasanya 50% sih, Dok, saya makan nasi. Nah, jadi kalau malam sudah nggak makan. Kalau pas tadi seperti dokter bilang, kalau malam memang memang benar-benar mungkin apa lapar atau apa ya makan aja nggak apa-apa. Tapi dihitung kalorinya atau ya kalau bisa protein seperti itu. Terus nasinya itu apa benar, Dok? Kalau nasi yang hangat sama yang nasi sudah didinginkan dulu itu setelah itu di apa rebus lagi karbonnya atau itunya lebih bagus ya, Dok? Seperti itu, Dok. Hmm. Itu aja sih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kalau makan pagi itu sebenarnya begini. Pada dasarnya adalah badan kita kan itu ada metabolisme karbohidrat itu kan ada naik turun. Nah, Iya, memang kalau secara teori jam-jam subuh sampai pagi sampai sekitar jam 7 itu memang metabolisme gulanya itu lagi agak tinggi-tingginya. iya, Ya, tapi ketika kita setelah lewat jam itu, kita mau makan itu boleh justru. Malah sebenarnya kalau pasien-pasien yang ada masalah lambung, idealnya harus makan pagi. Ya, kenapa? Ketika kita tidur, itu asam lambung diproduksi terus. Tapi ketika kita bangun, minimal tidur kan 6 jam. Nah, badan kita itu hebat. Sudah disetting asam lambung itu minimal 8 jam, kemudian kita sebenarnya harus makan supaya asam lambungnya netral. Jadi ketika ada masalah lambung, pagi tidak makan justru menjadi bumerang, menjadi sakit biasanya pagi-pagi. Jadi memang idealnya pagi makan boleh. Nah, makan dengan telur udah betul. Tapi dengan jumlah 3 itu yang agak salah. Kenapa? Putih telur boleh sampai 3. Tapi kalau kuning telur itu sebenarnya idealnya cuma 1. Hmm. Karena oh, kalau kuning siap-siap, telur Dok. itu sebenarnya tinggi kadar LDL, kolesterol kolesterol jahat. Jadi ketika kita pagi-pagi makan makan telurnya 3, kuningnya pun 3, proteinnya dapat tapi lemaknya pun dapat. Ya. Iya, Jadi sebetulnya kita kalau kuning cukup 1. Nah, boleh kalau misalnya kita rasanya lapar, penggantinya apa? Penggantinya kalau kita mengikuti teori guideline sebenarnya boleh tambahan dengan 1 kentang atau 1 ubi, ya ukuran kecil.
Kalau kombinasi lagi, nah Bapak kan udah minum susunya di malam hari. Ya berarti kalau pagi ya udah nggak usah susu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak bisa minum susu malam, justru pagi harus minum susu. Karena dia salah satu protein. Makan pagi paling bagus adalah tinggi protein. Siang paling bagus adalah makan tinggi karbohidrat. Jadi makanya kenapa makan nasi dianjurkan adalah pada siang hari lebih banyak jumlahnya. Supaya Oke, siap. metabolisme tetap bagus. Nah, kalau malam makan sayur buah doang, benar nggak? Betul, boleh. Tapi kadang-kadang gini, kalau kita kebutuhan yang pekerjaan, misalnya bekerjanya banyak, kebutuhan kalorinya tinggi. Kadang-kadang jujur teorinya begitu, tapi tidak cocok dengan kehidupan kita. Karena kalau kita Betul. kadang-kadang nggak makan karbo, nggak makan protein, itu jadinya lemes, ya kan? Ja- Jadi hal ini adalah bagaimana jumlah proteinnya boleh ditambah. Jadi malam boleh ditambah dengan protein lagi. Siap. Kalau orang-orang yang tidak ada masalah pada saluran pencernaan, sebetulnya minum susu itu boleh 2 gelas per hari. Tapi Oh, usahakan kalau bisa yang low fat susunya, ya ya. kan? Supaya dia tidak terjadi penumpukan kadar lemak. Jadi kalau low fat boleh 2 kali per hari. Ya, tadi pertanyaan Bapak apalagi olahraga ya? Kalau tanpa olahraga, Iya. jadi kalau misalnya tanpa olahraga sebenarnya sih nggak apa-apa asal pola makan, pola tidurnya dijaga. Nah, tapi kalau Bapak ada sempat ternyata di weekend Bapak olahraga, meskipun hanya 2 kali seminggu, sebenarnya itu tidak apa. Yang penting kualitasnya. Dan olahraga juga tergantung. Kalau kita usianya di antara 35 sampai 45 atau sampai 50 itu sebenarnya masih boleh intensitasnya sedang. Sedang itu dalam artian jogging masih boleh, sepeda masih boleh. Ya olahraga yang semi fisik itu masih boleh. Jadi contohnya kayak futsal tapi yang bukan kompetitif itu masih boleh. Basket yang cuma basket hanya main bukan untuk kejuaraan itu masih boleh. Gitu. Jadi untuk dikombinasikan. Tapi tetap jumlah cairan harus cukup ya Pak ya. Jumlah cairan. Terkait nasi tadi dok, yang didinginkan Oh terus nasi betul. itu lagi. Disimpan Nah, lagi ya. Jadi gini nah. sebenarnya kalau kita nasinya baru, mau nasinya dingin, mau nasinya hangat, itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Ya, jadi yang membedakan adalah ketika nasi itu sudah disimpan, besok dipanasin, dimasak lagi, memang ada teori yang membilang bahwa kadar gulanya itu menjadi lebih rendah. Ya, tapi daripada begitu lebih baik sekarang ada alat-alat masak nasi itu yang dia bisa menyerap kadar gula. Jadi dia kadar gula darahnya itu lebih rendah dibandingkan normal. Ada tuh. Beberapa alat saya lihat dia betul-betul memang menyebabkan penyerapannya lebih cepat. Nah, itu mendingan beli alat yang gitu, Pak. Daripada kadang-kadang kalau nasinya kita besokin, besoknya dipanasin lagi. Kalau pas kita tidak benar proses penyimpanannya, malah nanti jadi malah diare. Ya, pernah saya ada pasien karena dia terbawa sugesti bahwa nasi itu semakin lama semakin kadar gulanya rendah, dia bisa simpan itu makan, besoknya simpan lagi di kulkas sampai udah 4 hari. Dia lupa bahwa mungkin itu udah jamuran, harus dilihat juga. Dia datang dengan diare. Gulanya sih Ya. bagus, tapi bonusnya jadi diare. Itu juga polanya salah tuh. Ya, jadi kadang-kadang kita mau harus yang disarankan adalah nasi yang dibesokkan itu hanya boleh 2 kali. Jadi lebih dari itu Oh, sudah tidak boleh. dianjurkan. Hanya boleh 2 kali. Jadi hari ini bikin nasi, kita makan, kulkasin, besok panasin, makan lagi masih boleh. Itu yang idealnya yang dianjurkan oleh perhimpunan. Ketika sudah lebih dari 2 kali udah nggak bisa. Tambah satu pertanyaan lagi dok. Boleh. Eh, jadi gini dok, pernah ada pertanyaan, kita kan kerja itu pulang malam gitu, jam 7 malam, berangkat jam 8, masuk jam 8, pulang jam 7 setengah 8, nah atau jam setengah 7 lah dok. Nah itu pernah saya tanyakan ke apa teman saya itu bahwasanya kita pulang jam segitu dari kerja, olahraga bagusnya. Kalau Hmm. ritme kerjamu udah segitu panjangnya sampai segitu, mending lebih baik pulang buat ngerehatin badan kamu. Itu lebih bagus. Karena seperti itu. Bener nggak? Ya. Oke, sebetulnya kalau kita pekerjaannya jenisnya agak-agak berat, memang ya lebih baik istirahat ya, jangan dipaksakan. Jangan malah nanti kita mau olahraga malah jadi masalah. Tapi kalau misalnya malam, Bapak mau olahraga, sebenarnya olahraga kapanpun itu sama saja. Tapi kalau misalnya kita pekerjaannya berat,
Kita mau olahraga boleh, tapi intensitas cari yang ringan. Dalam artian, jangan jogging, jangan lari. Cukup jalan, jalan cepat. Ya, jalan cepat masih Bapak boleh. Yang nggak usah terlalu lama, 20 menit sampai 30 menit sudah cukup dalam satu sesi. Kalau Bapak misalnya, aduh jalan susah nih kalau gelap, sepeda statis. Sepeda statis di rumah juga masih boleh, 20 sampai 30 menit sudah cukup. Ingat, yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi ketika Bapak tahu badan sendiri capek, ya jangan dipaksakan. Tapi ketika Bapak badannya lagi merasa oke, nggak terlalu capek nih, nah itu kesempatan Bapak untuk olahraga. Minimal cukup 2 kali per minggu sudah cukup gitu. Oh, Tapi kalau Bapak bisa mengikuti idealnya maksimal 4 kali seminggu itu lebih baik. Jujur saya pun nggak tiap hari. Saya dalam 1 minggu paling cuma 2 kali bisa olahraga tuh. Dan olahraga pun sama malam. Ya, jadi itu yang benar-benar kita pergunakan waktu sebagaimana mestinya dan mengikuti ritme badan kita. Tiap orang kan, soalnya kekuatan tiap orang juga kan beda-beda ya. Gitu. Daya iya. tahan orang tiap orang beda-beda. Tanya satu lagi dok, boleh dok? Boleh. Untuk proteinnya itu kira-kira misalkan kita masukkan ke telur dok, itu sehari itu kita konsumsi berapa telur dok? Untuk Oke. protein kita mencukupi 1 hari dok. Maksimal kalau telur 3 putih telur. 3 putih telur. Tiga ya dok, 1 hari ya. Yes. Betul. Siap, siap dok. Udah dok, terima kasih dok. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Cukup selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dokter dari Istianatul dari COS nih, silakan. Selamat siang, Dok. Ya, siap. Oke, perkenalkan saya Istiana Tulawalia dari COS Semarang, Dok. Eh, saya sedikit bertanya sih, Dok, terkait kebugaran saat bekerja ya, Dok. Terutama pada ibu hamil. Bagaimana sih, Dok, agar ibu hamil tetap bugar saat bekerja dan juga seberapa sering gitu ibu hamil sebaiknya berdiri atau berjalan, terutama jika harus duduk di depan komputer selama 8 sampai lebih dari 8 jam gitu, Dok. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sebetulnya kalau untuk kebutuhan ibu hamil kurang lebih mirip-mirip ya. Apalagi kalau ibu hamil yang paling penting adalah jumlah cairan. Jangan sampai kita dehidrasi. Karena sebenarnya kalau ibu hamil bahkan kebutuhan cairan itu plus 10%. Jadi kalau kayak tadi teorinya 1.500 sampai 2.000, sebenarnya kalau ibu hamil itu kebutuhannya lebih banyak. Jadi sekitar 1.650 sampai 2.200 kebutuhannya. Ya, jadi tetap minum harus lebih banyak. Aktivitas tentu perlu. Ya, cuma memang kalau aktivitas dalam artian kalau misalnya kita tidak hamil, yang saya bilang tadi kan 2 jam istirahat 10 sampai 15 menit. Tapi kalau sedang hamil, usahakan jangan terlalu banyak diam. Dalam artian ketika sudah 1 jam atau 1 jam setengah kita duduk lihat komputer, usahakan setelah itu peluang waktu 5 atau 10 menit untuk kita bergerak. Kenapa? Supaya si bayi janin juga ikut bergerak di dalam. Karena jangan sampai dia diam terus jadi tidak ada aktivitas. Ya, tentu kalau kita mau sedang hamil kita juga harus lihat bahwa kita harus menakar kekuatan sendiri. Jangan sampai eh, kita paksakan pada apalagi trimester ketiga malah jadi masalah, contohnya jadi perdarahan. Ya, makanya kenapa biasanya kan ada beberapa perusahaan itu sudah masuk di trimester ketiga bulan-bulan ke-8 atau bulan ke-9 itu justru disuruh istirahat. Ya, karena apa? Karena udah deket trimester ketiga, bulan ke-8 atau 9 itu sebenarnya kebutuhan untuk istirahat itu lebih meningkat. Ya. Tapi bukan artinya ada pasien saya, dia malah marah, dok, berarti saya nggak boleh kerja dong. Bukan nggak boleh kerja, kerja sih boleh. Cuma memang seharusnya idealnya adalah mulai masuk bulan ke-8, itu jumlah jam kerja kita adalah 80% dari saat kita belum eh, hamil. Jadi contoh, kalau misalnya sebelum hamil masuk jam 8 pulang jam 5 9 jam. Jadi ketika kita sudah hamil sebenarnya idealnya udah mulai masuk bulan ke-8 bulan ke-9 itu 80% dari 9 jam. Ya kan? Jadi ya kurang lebih sekitar 7 jam lah. Jadi itu udah maksimal seharusnya. Gitu. Jadi balik lagi kebutuhan cairan, timingnya, istirahat itu yang cukup. Dan ketika dia masih aktif bekerja, ketika hari Sabtu Minggu jangan dipaksakan lagi untuk terus keluar. Ya, jadi ada waktu untuk benar-benar Sabtu itu atau Minggu itu dipakai untuk istirahat gitu. Ya, jadi bukan artinya kalau hamil nggak boleh kerja ya, boleh kerja. Tapi balik lagi dengan kualitasnya yang harus dijaga. Ya, Baik, Pak.
Satu lagi ya Pak, untuk kayak manajemen stres saat hamil bagaimana ya Pak biar saat kerja itu tidak terlalu stres banget gitu Pak. Nah, kalau itu sih tentu kan tiap orang beda-beda lagi ya. Untuk tingkat stres kan macam-macam. Tapi tetap idealnya adalah ketika kita sudah bekerja, kalau kalau saya sebenarnya ini juga nggak ada di teori. Cuma kalau saya biasanya saya akan tanyakan lagi pasiennya atau orangnya hobi apa. Ya kan, ada beberapa orang hobinya berkebun, ada yang hobinya ternyata masak. Pergunakan ketika saat off itu, pergunakan hobinya itu apa. Supaya apa? Supaya dia ada stress releasing. Ya kan, ketika kita pulang kerja jangan sampai kalau bisa jangan bawa masalah pekerjaan itu ke rumah lagi, kecuali kalau memang dibutuhkan. Jangan dalam artian setiap hari kita bawa pekerjaan ke rumah, pasti akan jadi berat. Ya usahakan ketika kita sudah waktunya untuk istirahat, istirahat. Buat patokan dalam artian kita ketika pulang di atas jam 9, usahakan kalau memang bukan urgent istirahat. Ibu hamil kebutuhan tidur lebih banyak. Kalau orang tidak hamil kebutuhan tidur itu kan 6 sampai 8 jam. Tapi kalau orang hamil sebetulnya 7 sampai 9 jam. Ya, jadi lebih banyak memang. Jadi usahakan tercukupi itu 7 sampai 9 jam. Ya, oke. Dari saya cukup dok, terima kasih atas jawabannya dok. Baik, kasih. Selamat siang dok. Siap. Satu lagi mungkin ya. Oke, terima kasih Mbak Istianul. Sekarang ada dari Ari Citra. Silakan, boleh Ari Citra dihidupkan kamera dan mikrofonnya. Sore dok. Sore. Gini, saya dulu kan mantan overweight ya. Terus pernah ikut program buat jaga pola makan, pola tidur. Nah, di situ sebelum saya program itu kolesterol saya normal. Hmm. Nah, setelah program itu ada selama 5 bulan, saya medical check up lagi, tapi ini kolesterol total ya dok. Itu di situ 242. Nah, saya Hmm. kaget. Itu kenapa bisa kolesterol saya tinggi banget? Kan saya juga dapat menu itu di programnya. Jadi saya ngikutin dia. Saya tanya, apa karena kelebihan telur? Kata dia, enggak, telur tuh enggak bikin kolesterol. Kata dia, apa stres? Kata dia, ya saya juga nggak kurang tahu kali itu. Jadi maksudnya kenapa bisa saya ikut tanpa tepung, tanpa minyak, tanpa gula itu kenapa bisa kolesterol saya tinggi gitu. Oke. Yang kedua, kita sebaiknya cek kolesterol itu setiap berapa bulan gitu ya, Dok. Yang ketiga lagi, gimana kita tahu kualitas olahraga kita itu berkualitas. Itu aja, Dok. Oke. Ya. Jadi yang pertama tadi mengenai apa tadi udah olahraga malah tiba-tiba kadar kolesterol tinggi ya. Pola Nah, makannya udah benar, cenderung. malah Oke. kolesterol tinggi. Jadi gini, ketika kita obesitas atau overweight itu kan sebetulnya ada terjadi penumpukan kadar kolesterol menjadi lemak badan. Pada saat kita olahraga, kita mengalami diet, atur makan, justru kan berat badan jadi turun, ya kan? Tapi ingat metabolisme lemak itu tidak dipengaruhi oleh kurus gemuknya seseorang. Malah sebenarnya kenapa orang kurus pun masih bisa fatty liver atau perlemakan hati? Karena ketika kita ada diet, itu kan pembakaran meningkat, ya kan? Yang dibakar adalah kolesterol, ya. Kolesterolnya mungkin dia dipecah, dibakar dalam artian dia tidak membentuk lagi eh, lemak, gitu ya. Tapi otomatis ketika dia dipecah, pasti kadar kolesterol akan ada seolah-olah lebih meningkat. Karena kan sudah tidak nimbun, udah nggak nimbun, justru dia dipergunakan karena dia pecah jadi tinggi. Nah, kalau dia sebenarnya kolesterol totalnya yang tinggi, idealnya kita periksa juga LDL sama trigliserid. Dengan trigliseridnya itu masih batas normal atau ambang bagus, biasanya kita tidak berikan obat. Kenapa? Karena nanti itu hanya kaget fase awal dari kita perubahan metabolisme badan. Ketika nanti sudah terbiasa dengan seperti itu, udah kembali sehat, olahraga sudah rutin, kita lihat setelah 3 bulan lama-lama biasanya itu akan kembali normal. Gitu. Nah, jadi sekalian menjawab dengan tadi pertanyaan, kapan mau harus cek kolesterol? Kadar kolesterol itu sebenarnya idealnya adalah kita periksa 3 sampai 6 bulan. Jadi ketika seseorang sudah terdiagnosa, misalnya kadar kolesterol tinggi, kita minum obat. Itu secara teori minimal tuh 4 jam baru, 4 minggu, maaf, 4 minggu baru kita bisa untuk cek ulang. Karena baru kelihatan responnya. Jadi bukan kayak sakit biasa yang kita minum obat 3 sampai 5 hari tiba-tiba dicek udah normal lagi, enggak. Butuh waktu. Minimal 4 minggu, maksimal 3 bulan, 12 minggu. Jadi kita periksa 3 bulan.
Tapi kalau misalnya nih kita periksa normal, tidak ada pernah ada riwayat kolesterol, nggak usah tiap 3 6 bulan. Annual check up boleh. Makanya itu kenapa yang menjadi landasan kenapa dilakukan medical check up tiap tahun, itu karena kita beranggapan bahwa di tahun ini tidak ada kelainan. Jadi memang metabolisme kita tiap tahun kita pantau. Ya, jadi olahraga membantu kadar kolesterol agak tinggi awal-awal. Don't worry, idealnya 3 bulan kita periksa ulang. Tetap kita jaga. Jangan pikiran, ah ini mah diet nggak diet sama juga nih. Ya, nggak juga, karena memang fase akut memang begitu. Tapi setelah 3 bulan biasanya kita akan kelihatan yang sesungguhnya. Ya, pemeriksaan yang tadi rata-rata 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau tidak pernah ada riwayat boleh setiap tahun. Gitu. Olahraga dok, itu Nah, kita olahraga. tahu udah Nah, olahraga. berkualitas atau apa? Kalau misalnya olahraga berkualitas atau enggak, sebetulnya kalau ya kita kalau dia kan tadi satu sesi itu 30 sampai 40 menit. Jadi yang berkualitas itu tentu selama 30 menit itu kita olahraga tanpa berhenti. Ya, jadi eh, bahkan sekarang kan ada tuh saya lihat di Google, di YouTube tuh banyak yang misalnya kita workout itu misalnya kita olahraga dalam 2 sampai 3 menit, kemudian istirahat 15 detik sampai 30 detik. Jadi itu bahkan dalam satu sesi itu saya lihat itu ada yang 25 menit, 30 menit. Nah, jadi pembakaran terus-menerus tanpa ada istirahat. Istirahatnya 15 sampai 30 detik itu yang akurat, yang baik. Yang masalah keluar enggaknya keringat, jangan dilihat dari situ. Kenapa? Tiap orang kelenjar keringat berbeda-beda. Ada orang yang udah olahraga sekeras apapun tidak keringatnya dikit-dikit aja. Jadi jangan tergantung nanti dengan jumlah keringat gitu. Ya karena kalau itu bukan menjadi patokan. Ya ada juga orang yang kelenjar keringatnya banyak, gerak sedikit udah keringetan kan, lihat tapi dari kualitasnya. Kualitas itu adalah terus menerus, ada jeda di antaranya 15 30 detik. Kalau kita tidak mengikuti YouTube gimana, nggak apa-apa, usahakan kalau misalnya kita nge-gym nih, dalam satu sesi gym itu kan kita kadang-kadang kita ulangi 3 repetisi. Jadi contoh olahraga bicep, tangan kanan kita 3 repetisi, di antara repetisi itu kita ada istirahat 2 sampai 3 menit. Setelah itu kiri kiri 3 repetisi juga, diselangi juga ada istirahat 2 sampai 3 menit. Terus begitu. Jadi tidak ada istirahat yang terlalu lama. Makanya yang tadi saya bilang, jangan sampai olahraga 4 jam, olahraga yang cuma 2 jam, 2 jam lagi gosip. Nah, ya jadi itu nggak bagus juga. Ya, Ya, makasih ya dok. oke baik. Baik, Bapak Ibu, ini satu pertanyaan Oke, penutup ya setelah dua ini ya, pertanyaan Bapak. terakhir ya, Dok. Ya, pertanyaan terakhir ya. Selanjutnya dari Ogik, boleh silahkan dihidupkan mikrofon dan kameranya. Halo, selamat siang, Pak. Ya, siang. Selamat siang juga teman-teman semua. Di sini saya mau bertanya mengenai mungkin pengalaman pribadi saya, Pak ya. Jadi kami itu kan bekerja ada 2 shift, Pak ya. Shift siang dan juga malam. Nah, pernah suatu ketika saya masuk shift malam itu artinya kan kita bekerja pola hidup kita terbalik, Pak ya. Malam kita beraktivitas, kemudian siangnya kita istirahat gitu. Nah, di kondisi itu saya benar-benar mengalami penurunan badan yang sangat nyata gitu, Pak. Nampak benar-benar kelihatan kurus banget gitu, Pak. Nah, itu letak masalahnya kira-kira di mana, Pak ya? Soalnya kan kita udah kayak kebutuhan air minum kita udah tercukupi, kemudian pola makan kita jaga, olahraga kita setiap sore kita sering jogging gitu, Pak. Tetapi memang kondisinya kok malah tambah kurus badan, Pak. Dan ini nggak terjadi pada diri saya sendiri, Pak. Saya lihat teman-teman saya kok yang dialami kok sama gitu, Pak ya. Kira-kira letak salahnya tuh di mana gitu, Pak, di pola hidup yang seperti itu. Terus dalam situasi yang seperti itu tips atau solusinya gimana, Pak, supaya kita menjaga berat badan kita tuh supaya terjaga gitu, stabil terus gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi memang secara tidak langsung memang mempengaruhi ya. Karena badan kita itu sebetulnya kan
disetting untuk pada malam hari itu sebenarnya harusnya istirahat. Jadi pada saat istirahat itulah semua organ kita tenang, jadi terjadi pembentukan otot, pembentukan massa otot, jadi pembentukan energi lebih banyak untuk di otak kita. Pagi-pagi kita lebih banyak oksigen di paru-paru, makanya semua metabolisme meningkat. Nah, tapi ketika pada saat kita shiftnya jadi lebih banyak shift malam, otomatis yang seharusnya kita banyak istirahat, organ kita malah jadi lebih aktif, ya kan? Jadi makanya kenapa penggunaan untuk energi pun lebih banyak, makanya malah jadi lebih kurus. Nah, Iya. cara untuk mengakalinya adalah jam istirahatnya. Kalau memang kita lebih sering jam shift malam, itu khusus untuk yang kita shift malam. Di saat kita pulang pagi atau siang, jam istirahatnya harus ditambah. Ya, jadi jam istirahat tidur pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang jam kerjanya begitu mirip menyerupai dengan ibu hamil. Yang tadi udah sempat ditanyain juga sebelumnya. Ya, jadi jam tidurnya itu minimal 7 sampai 9 jam, bukan lagi 6 sampai 8 jam. Memang kadang-kadang kan susah ya. Kalau kita tidur kan harusnya malam. Ada beberapa orang siang itu seger, susah untuk tidur. Nah, otomatis kita kalau misalnya yang begitu adalah kita meskipun kita tidak tidur, kita buat badan kita rileks. Dalam artian kita kalau bisa pas pagi atau siang jangan terlalu banyak pikiran. Kenapa? Kita membuat badan kita benar-benar relaksasi. Ya, supaya seenggaknya badan kita beristirahat, jangan sampai kita tetap on terus. Karena ketika kita on terus 24 jam akhirnya energinya, kalorinya dipakai terus, otomatis tidak terbentuk otot, makanya makin kurus dia gitu. Jadi ketika kita dapatnya shift malam lebih banyak, pagi di siangnya jam tidurnya harus dicukupin. Tapi tetap jumlah cairan harus banyak. Ada cara kedua yaitu jumlah kalorinya. Jumlah kalorinya ditingkatkan. Jadi jumlah makanan protein itu harus diperbanyak. Ya, bukan karbohidrat yang diperbanyak, tapi protein. Jadi lauknya yang harus diperbanyak. Kombinasi dengan jumlah sayur-sayuran serat yang diperbanyak. Ya, jadi apa? Supaya dia terjadi pembentukan otot juga lebih oke. Karena kalau kita karbohidrat yang diperbanyak, otot sih kebentuk, tapi gula juga kebentuk. Lebih banyak, soalnya karbohidrat itu kan nasi salah satunya. Ya, jadi malahan kadar gulanya juga jadi agak meningkat. Sedangkan badan kita kan tidak ada istirahat, jadi dia kerja terus. Jadi malahan kadar gulanya lebih tinggi dia. Ya, jadi tidurnya diperbanyak, jumlah kalorinya melalui protein diperbanyak. Kalau mengkonsumsi misalnya ditambah obat-obatan penggemuk gitu dok, itu dianjurkan nggak ya dok ya? Kalau kalau obat-obat penggemuk sih balik lagi, kalau obat penggemuk itu rata-rata kan isinya steroid atau isinya tuh apa hormon ya. Kalau kita terlalu sering minum begituan, otomatis dia mengganggu hormon kita yang normal. Sebenarnya sih tidak dianjurkan. Lebih baik yaitu protein yang dibanyakin. Oke dok, terima kasih dok. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mbak Anissa. Boleh, silakan Mbak Anissa, pertanyaan terakhir di sesi kita di sore hari ini. Baik, terima kasih kesempatan untuk bertanyanya. Dok, izin bertanya. Saat ini kan lagi marak-maraknya penurunan berat badan menggunakan Wegovy ya, Dok. Dan untuk penggunaan Wegovy itu kira-kira aman nggak ya, Dok? oke. Kalau Wegovy itu kan sebenarnya sintetik insulin, jadi sebenarnya itu lebih aman dibandingkan dengan ada beberapa obat lain yang mirip-mirip, yaitu yang benar sebenarnya insulin. Ya, jadi Oh. kalau Wegovy dia semi sintetik yang insulin, tapi tetap meskipun dia lebih aman dan sebenarnya sekarang banyak dokter gizi juga kasih itu, tapi tetap dosisnya kita harus hati-hati. Karena setahu saya Wegovy itu ada beberapa dosis, ada dosis tiga dosis yang mana kalau kita tidak pergunakan secara benar, secara bijaksana justru akan menyebabkan terjadinya hipoglikemi kayak yang tadi. Karena bagaimanapun dia semi insulin. Nah, jadi kalau dia tiba-tiba kita pergunakan dosis besar, kita pakai tidak sesuai anjuran, ada beberapa pasien, saya pernah dapat pasien yang malah pingsan dia. Oh gitu, Nah, kayak itu jadi gitu, Dok. itu harus benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan berat badan, jenis pekerjaan, kalori yang dibutuhkan per harinya berapa. Jadi dosisnya biasanya kita mulai dari dosis sedang, tidak boleh dari dosis besar. Oh gitu, Dok. Oke, Dok. Gitu aja. Terima kasih, Dokter. Oke, baik. Oke,
Oke, terima kasih banyak Mbak Nisa atas pertanyaannya. Oke, dokter, sebelum kita mengakhiri sesi health talk kita pada siang hari ini, mungkin dokter ada nggak ya beberapa tips terakhir nih yang dapat langsung diterapkan oleh rekan-rekan kita di PT Adventist SCM dalam menjaga kebugaran di lingkungan kerja? Boleh dokter, sebelum kita tutup. Oke, baik. Jadi tetap intinya adalah jumlah cairan. Jangan lupa, jumlah cairan harus cukup. Apapun yang terjadi. Banyak juga pasien yang minumnya sedikit, terutama teman-teman yang perempuan. Karena apa? Karena malas kencing. Ya, jangan malas kencing, malas ke toilet itu menjadi alasan. Kenapa? Ketika kita minum kurang, justru akan menyebabkan kejadian angka infeksi saluran kencing. Jadi jumlah cairan harus cukup. Selain memang kita mencegah terjadi dehidrasi. Makan harus teratur. Usahakan ada waktu untuk istirahat, makan 5 sampai 10 menit. Ya, tidak perlu banyak, sedikit-sedikit nggak apa-apa, frekuensi dipertambah. Pulang kerja ketika kita sudah capek, jangan paksakan untuk olahraga. Tapi ketika kita ada waktu, badan lagi fit, coba olahraga. Olahraga kuantitas tidak perlu panjang. 30 sampai 40 menit sudah cukup. Minimal 2 kali seminggu, kalau bisa maksimal 4 kali seminggu sudah cukup. Usahakan kalau saat libur, Sabtu Minggu jangan digeder. Pergi kemana touring, apa segala. Usahakan ada hari di mana badan kita menjadi istirahat, refreshing. Supaya imun kita terbentuk lagi. Dan jangan lupa kalau ada waktu pagi-pagi sebelum masuk, jemur. Ya, jemur tentu itu akan lebih baik sih. Tidak perlu lama, 10-15 menit sudah cukup. Kadar vitamin D juga kita dapatkan jadinya. Ya, itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih dokter atas penyampaian, tips, dan Sama- wawasan yang telah diberikan. Boleh teman-teman semua tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak dokter sudah bersedia Sama-sama. hadir di sesi Health Talk kami di tahun ini memaparkan materi yang sangat luar biasa. Tadi juga sudah menyampaikan beberapa tips ya di terakhir. Semoga di PT Adventist SCM tentunya ilmu ini dapat berguna, dapat dikembangkan, dapat diterapkan selama bekerja dan juga di kehidupan sehari-hari.